Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rohman dan Saya Nurlaila Yuniarti. Di sini kami dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini kami akan memaparkan video tentang akuntansi sektor publik. Yaitu pada bab teori dan konsep penganggaran sektor publik. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab teori dan konsep penganggaran sektor publik. Untuk subbab yang kita bahas yaitu ada 3. Untuk yang pertama, pengertian anggaran sektor publik. Yang kedua, ada fungsi anggaran sektor publik. Dan yang terakhir, ada tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Oke, nah di sini kan kita akan pas materi mengenai teori dan konsep penganggaran sektor publik. Nah, sebelumnya apa sih pengertian anggaran itu? Bisa dijelaskan Kak Taufik? Nah, jadi gini teman-teman, pengertian anggaran sektor publik itu ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama ada menurut Mas Diasmo. Nah, menurut Mas Diasmo, anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Nah, yang kedua ada menurutnya Sugianto. Jadi menurut beliau, anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Nah, selanjutnya ada menurut Bastian. Menurut beliau, anggaran adalah sebagai paket pernyataan perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode yang akan datang. Jadi teman-teman, bisa saya simpulkan pengertian anggaran merupakan dokumen atau kertas-kertas yang berisi estimasi kinerja, entah itu baik berupa penerimaan atau pengeluaran yang disajikan dalam bentuk ukuran moneter atau kuantitatif yang dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai pengendalian dan pengukuran kinerja. Selanjutnya ada aspek-aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik, yaitu meliputi yang pertama aspek perencanaan. Di sini berkaitan dengan merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya. Lalu yang kedua ada aspek pengendalian. Di sini berkaitan dengan mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Dan yang ketiga ada aspek akuntabilitas publik. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban organisasi dalam menyajikan, mengungkapkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan aktivitas. Nah, salah satu komponen penting untuk dilaporkan dalam akuntabilitas ini adalah keuangan. Nah, masuk ke materi yang selanjutnya nih, ada fungsi anggaran sektor publik. Bisa tolong dijelasin nih Kak, apa saja sih fungsi anggaran sektor publik itu? Baik, jadi menurut Diasmo itu fungsi anggaran sektor publik ini dibagi menjadi 8. Untuk yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Di sini anggaran dibuat untuk merencanakan pendapat apa yang dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Untuk yang kedua, ada anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat pengendalian ini digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending, terlalu rendah atau underspending, salah sasaran, dan adanya penggunaan yang tidak semestinya. Ini contohnya yaitu digunakan untuk keperluan pribadi,
korupsi atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Yang ketiga, ada anggaran sebagai kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat, ada anggaran sebagai alat politik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen publik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Lalu, yang kelima, ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Nah, ini maksudnya melalui anggaran bagian atau unit kerja dapat mengetahui apa yang akan dilakukan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh bagian atau unit kerja yang lainnya. Yang keenam, ada anggaran sebagai alat kinerja. Nah, ini maksudnya adalah anggaran bisa dijadikan patokan apakah suatu bagian atau unit kerja itu telah memenuhi target. Untuk yang ketujuh, ada anggaran sebagai alat motivasi. Di sini maksudnya yaitu target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipenuhi, dan juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Kemudian yang ke-8, ada anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Di sini keterlibatan masyarakat dan elemen masyarakat dan pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat itu harus terlibat dalam penganggaran publik. Wah, ternyata ada banyak sekali ya teman-teman fungsi dari anggaran sektor publik itu. Nah, selain dari fungsi, tentu saja ada tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Nah, anggaran bagi sektor publik itu sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang selanjutnya, pentingnya anggaran sektor publik. Yang pertama, sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Yang ketiga, untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik. Nah, lalu apa karakteristiknya? Jadi, karakteristik dari anggaran sektor publik itu sendiri ada satuan keuangan, mencakup jangka waktu tertentu, kemudian berisi komitmen mencapai sasaran, usulan anggaran yang mudah ditelaah atau disetujui oleh pihak berwenang. Kemudian karakteristik yang terakhir hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi, misalkan terjadi sesuatu di masa depan, atau seperti yang kita ketahui di tahun 2020 kemarin ketika ada COVID-19. Itu di tahun kemarin misal konfliknya pada bulan Maret, padahal anggarannya udah kebentuk mulai dari bulan Januari. Nah, di situ akhirnya banyak hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan seperti instansi atau daerah-daerah yang tidak bisa menyerap anggarannya dengan maksimal. Nah, itu nggak apa-apa karena di poin kelima ini bisa diubah, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan tentunya ada laporan terhadap hal tersebut dan dievaluasi serta bagaimana perubahannya. Ya, itu adalah hasil dari pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.